Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang harga jual. Oke, sebelum kita menjual suatu produk, hal yang sudah pasti kita lakukan adalah menentukan berapa harga produk tersebut atau berapa harga jual produk tersebut. Nah, untuk menentukan harga jual, ternyata kita tidak bisa memasang harga terlalu tinggi, begitupun tidak bisa memasang harga terlalu rendah. Apabila kita memasang harga terlalu tinggi, beresiko produk kita tidak akan laku terjual di pasaran. Nah, sedangkan apabila produk kita dijual terlalu rendah, maka akan memancing ekspektasi konsumen bahwa produk yang kita jual itu memiliki kualitas yang rendah. Nah, dalam menentukan harga jual, kita harus menyesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk kita di pasar. Sebelum kita menentukan harga produk, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor utama dari jenis biaya yang menentukan harga produk tersebut. Apa sajakah itu yang perlu kita pertimbangkan? Nah, ada 3. Yang pertama, biaya bahan baku. Ini menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan harga jual. Apabila kalian membeli bahan baku lebih mahal dari yang ada pada umumnya, yang digunakan pada umumnya oleh pesaing, maka sudah pasti barang yang kalian jual atau produk yang kalian jual akan jauh lebih mahal daripada harga pesaing. Nah, begitupun sebaliknya, apabila kalian mendapatkan bahan baku lebih murah daripada harga pada umumnya, maka sudah menjadi hal yang pasti produk kalian bisa kalian jual jauh lebih murah daripada harga pesaing. Oke, yang kedua yaitu ada biaya overhead. Nah, biaya ini sedikit asing di telinga kita. Apa saja hal yang termasuk ke dalam biaya overhead? Yang pertama ada biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat tulis, sewa kantor, biaya telepon, biaya listrik, ataupun biaya ongkos kita melakukan riset. Ya. Nah, misalnya kalian pengen tahu biaya bahan baku termurah itu ada di mana, tentu sudah menjadi hal yang pasti kita membutuhkan ongkos. Nah, ongkos itu termasuk ke dalam biaya overhead. Yang kedua yaitu adalah biaya tenaga kerja, meliputi gaji, uang lembur, insentif. Ketiga hal ini idealnya dalam menentukan harga jual, ya. Perlu kita pertimbangkan, tapi pada umumnya sering kita lakukan untuk menentukan harga jual itu kita hanya perlu mempertimbangkan biaya bahan baku saja. Setelah itu kita tambah dengan keuntungan yang kita inginkan, ternyata sudah mengcover semuanya. Gaji karyawan terpenuhi, biaya administrasi yang lainnya pun terpenuhi. Nah, dengan tidak kita sadari, ternyata kita sudah menentukan harga dengan mempertimbangkan biaya overhead dan tenaga kerja ini. Tapi untuk materi tentu kita perlu mengetahui apa saja yang perlu kita pertimbangkan. Oke, selain ini ada hal yang lain, yaitu yang pertama jumlah pendapatan. Nah, untuk jumlah pendapatan bukan hanya jumlah pendapatan untuk menutupi berbagai macam biaya yang kita keluarkan saja, tetapi untuk mendapatkan keuntungan juga, keuntungan yang kita pergunakan salah satunya adalah untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua yaitu mengetahui harga pesaing. Dengan kita mengetahui harga pesaing, maka kita bisa menentukan harga yang paling cocok untuk produk kita. Apabila kita tidak mengetahui harga pesaing di luar sana, maka bisa jadi kita mengeluarkan produk justru mempermudah, membantu produk pesaing jauh lebih laku daripada sebelumnya, dan ini jangan sampai terjadi. Yang ketiga adalah menentukan pelanggan dan calon pelanggan. Dengan kita mengetahui siapa pelanggan kita, maka kita harus bisa menentukan harga yang pas untuk pelanggan kita. Jangan sampai terjadi pelanggan kita misalnya konsumen menengah ke bawah, tapi kita ingin memasang harga sedikit lebih tinggi. Itu sudah menjadi hal yang pasti konsumen kita akan merasa keberatan membeli produk
yang kita tawarkan. Yang keempat, mengetahui tren. Dengan kalian mengetahui tren dan bersifat terbuka dengan perubahan, maka kalian bisa menjadi pelopor dari produk tersebut. Nah, tinggal memilih aja. Kalau misalnya kalian udah tahu trennya yang akan terjadi adalah A, misal, kalian akan menjadi yang pertama atau menjadi yang kedua nanti produk pembanding. Kalau menjadi yang pertama, tentu kalian harus memiliki kreativitas yang tinggi. Jangan sampai ketika pesaing datang, produk kalian justru yang turun karena ada produk baru yang datang. Ketika ada pesaing datang, berarti kalian harus bisa berinovasi lagi bagaimana caranya mempertahankan posisi kalian sebagai pelopor. Nah, yang kelima adalah menentukan prioritas usaha. Jadi, kemana arah bisnis kalian berjalan, itu akan menentukan prioritas kalian, harga jual kalian. Diingat oleh konsumen itu bukan hanya tentang harga yang murah, tetapi produk yang berkualitas, harganya tinggi. Ketika memiliki jati diri yang bagus terhadap produk tersebut, itu bisa menjadi hal yang bagus. Misalnya seperti Apple kan mahal ya, tapi melekat di hati para pelanggannya. Seperti itu ya. Jadi menentukan prioritas usaha itu menjadi hal yang harus kita tentukan di awal, kemana arah bisnis kita akan berjalan, maka kita akan bisa menentukan harga jual kita, harga jual produk kita. Yang keenam adalah memonitor harga. Setelah kita menentukan harga jual produk kita, maka memonitor harga secara berkelanjutan adalah hal yang harus kita lakukan. Karena dengan kita mengetahui kondisi di pasar, kita akan bisa menyesuaikan harga. Jangan sampai ketika permintaan sedang banyak, tapi kita stabil di harga yang kita tawarkan. Ketika permintaan sedang banyak, kita bisa menaikkan harga jual kita. Tetapi jangan sampai terjadi juga ketika permintaan rendah, barang banyak, kita kekeh ada di harga tertinggi kita. Kita harus bisa menyesuaikan juga, turun mengikuti harga pasar supaya produk kita laku terjual. Oke, ini adalah hal yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan harga jual. Nah, kemudian untuk menentukan harga jual itu ada beberapa cara. 4 cara yang ingin Ibu sampaikan ke kalian, tapi apabila kalian ingin mengetahui lebih jauh, ada banyak hal, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang ingin Ibu sampaikan ke kalian yaitu dengan menentukan harga jual dengan cara market based price. Nah, menentukan harga jual dengan cara market based price ini adalah dengan cara kita harus tahu harga pesaing, harga yang diterima oleh pasar. Ini adalah kuncinya. Kalau misalnya pasar meminta harga sekian, terus kemudian kalian menentukan harga di atas itu, maka itu bukan cara market based price. Nah, market based price itu ketika pasar meminta dengan harga sekian, berarti kita menjualnya di sekitaran angka sekian yang diminta oleh pasar. Yang kedua yaitu cost based price. Nah, cost based price ini menganut prinsip produksi. Jadi menentukan harga berdasarkan biaya produksi. Menentukan harga dengan cara ini memiliki resiko. Harga yang akan dijual itu lebih mahal daripada harga pesaing. Nah, contohnya lagi-lagi Apple ya. Laku nggak di pasaran? Laku ya, tapi yang lebih laku itu adalah yang menganut market based price. Siapa saja? Contoh-contohnya misalnya produk-produk Jepang, mobil Toyota, Honda lebih laku daripada mobil-mobil produksi Amerika, Eropa. Seperti itu ya. Tapi mobil-mobil produksi Amerika, Eropa laku nggak? Laku. Tapi konsumennya ya orang-orang tertentu juga. Seperti itu ya. Yang ketiga yaitu markup pricing method. Nah,
penentuan harga dengan cara ini lebih sering digunakan oleh pelaku-pelaku bisnis. Karena caranya mudah. Kalian membeli suatu barang, hanya tinggal ditambahkan sejumlah markup yang kalian ingin dapatkan dan sudah menjadi harga jual. Tapi di sini yang perlu kalian ketahui, markup itu bukan seluruhnya keuntungan yang kalian dapatkan. Keuntungan yang kalian dapatkan hanya sebagian dari markup, karena sebagiannya lagi digunakan untuk yang tadi kayak overhead, biaya gaji, seperti itu ya. Jadi tanpa kita sadari, pasti biaya gaji, biaya overhead pasti ngambil dari keuntungan, karena pendapatan sudah hal yang pasti akan kita lakukan adalah membeli barang, memberi bahan baku untuk membuat produk kembali. Nah, yang terakhir yaitu ada break even point. Nah, break even point ini adalah penentuan harga produk berdasarkan kuantitas barang yang diproduksi, dan ini akan kita pelajari pada kesempatan minggu depan. Oke, ini cara menentukan harga jual ya. Selanjutnya ada strategi psikologi harga. Nah, di sini ada harga umpan dan angka 9. Sebetulnya banyak, tapi yang sering dilakukan itu dua hal ini. Ketika kita yang harga umpan dulu nih ya, Ibu akan menjelaskan harga umpan. Yang harga umpan ini ketika kita akan membeli salah satu barang dari beberapa jenis barang yang sama, kadang kita mengalami kesulitan, betul? Nah, dengan adanya harga umpan itu membantu calon pembeli membuat keputusan lebih cepat. Sebetulnya harga umpan ini juga kadang nggak berarti apa-apa, kadang juga nggak dibeli, tapi keberadaannya si harga umpan ini membuat konsumen lebih cepat memutuskan akan membeli yang mana. Nanti Ibu perlihatkan contohnya. Nah, kemudian angka 9, sering banget. Mungkin ketika kalian belanja online, harganya itu 4.999. Kita itu fokus ke harga 4 di awalnya, dan yang 99-nya ini tuh menjadi keuntungan yang kalian rasakan gitu. Hanya selisih Rp1 pun kalian itu akan mempengaruhi psikologi pembeli, karena merasa diuntungkan, akhirnya membeli harga yang 4.999 dibandingkan yang 5.000 pas. Nah, ini tuh strategi psikologi harga yang perlu kalian ketahui. Nah, ini contoh yang harga umpan. Di sini bisa kita lihat ada 3 paket burger. Yang paket big order ini jangan dilihat ya. Nah, ada burger nasi goreng spesial, ada burger nasi goreng, dan ada Big Mac ya. Harganya yang burger nasi goreng spesial itu hanya 30.000. Sedangkan yang burger nasi goreng itu 28.000. Ya, kalau dibandingkan di sini, dua dulu aja. Nasi goreng spesial sama nasi goreng biasa, burger nasi goreng biasa, kan bedanya cuma 2.000. Orang sudah pasti akan membeli yang burger nasi goreng spesial. Selisih harganya sedikit banget, kenapa harus beli yang burger nasi goreng biasa? Nah, kemudian ditambah lagi sama Big Mac. Ketika Big Mac hadir, si burger nasi goreng ini benar-benar jadi umpan banget ya. Harga umpan banget. Yang akan dibandingkan adalah burger nasi goreng spesial sama Big Mac, betul? Nah, yang akan jauh lebih laku itu sebetulnya Big Mac. Oh, ternyata dengan selisih 5.000 kita sudah mendapatkan burger yang lebih spesial. Jadi, yang burger nasi goreng ini sebetulnya harga umpan ya, untuk mempercepat konsumen memutuskan akan membeli yang mana. Jadi, dari cara harga umpan itu sebetulnya ada 2 barang yang akan ditawarkan. Tapi untuk mempercepat konsumen memutuskan akan membeli yang mana, maka diperlukan harga umpan. Nah, kalau yang angka 9 itu
sudah sering kita temukan. Ini adalah contohnya. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian, dan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Seperti biasa, yang sudah mendengarkan sampai akhir akan Ibu berikan nilai tambah. Nilai tambahnya cukup dengan memberikan komentar di kolom komentar dengan menyebutkan kelas dan siapa nama lengkap kalian. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.